Kecelakaan maut yang menimpa Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah menjadi sorotan tajam publik di akhir tahun lalu. Hal itu seolah mengingatkan publik dengan peristiwa serupa yang terjadi 1 tahun sebelumnya, yaitu saat mobil yang dikemudikan oleh selebgram Gaga Muhammad mengalami kecelakaan serupa yang menyebabkan Laura Anna lumpuh total. Dan atas 2 kecelakaan tersebut, reaksi keluarga lah yang ramai menjadi sorotan warganet. Maka seperti inilah perbedaan sikap ayahanda Tubagus Jody dan ibunda Gaga Muhammad saat harus menghadapi keluarga korban yang hingga kini terus menunggu keadilan. Ya Allah, kasihan, ya Allah. Terjadi pada 4 November 2021 di Tol Jombang, Jawa Timur, kecelakaan maut yang merenggut nyawa Vanessa dan Bibi itu menyebabkan mobil yang mereka tumpangi ringsek. Dan atas kejadian tersebut, Vanessa pun menghembuskan nafas terakhirnya karena mengalami luka di kepala dan dada lantaran terpental dari dalam mobil. Sementara nyawa Bibi Andriansyah juga tak tertolong akibat tergencet bodi mobil yang ringsek. Dan pihak kepolisian pun menyatakan bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena kelalaian sang sopir, yakni Tubagus Jody yang mengemudi dengan kecepatan tinggi. Anak kami, Vanessa Azania atau Vanessa Angel dan Bibi yang mengalami kecelakaan di Tol Surabaya, Jombang ya? Iya, laka tunggal. Diduga kurang konsentrasi atau mengantuk. Hal yang hampir serupa pun dialami Gaga Muhammad dan Laura Anna pada 8 Desember 2019 silam. Kecelakaan tragis yang terjadi di Jalan Tol Jagorawi ini menyebabkan Laura Anna mengalami kelumpuhan total itu terjadi karena kelalaian sang pengemudi, yakni Gaga Muhammad yang mengendarai mobil dalam keadaan mabuk. Dan tragisnya, setelah mengalami kelumpuhan selama lebih dari 2 tahun, Laura pun akhirnya menutup usianya pada 15 Desember 2021 lalu. Tapi kenapa keluar juga, kenapa ketolong. Dari kecelakaan naas tersebut, kedua keluarga yang ditinggalkan pun masih menuntut keadilan hingga hari ini. Baik dari keluarga Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah hingga keluarga Laura Anna pun berharap agar proses hukum terus berjalan dan pelaku mendapat hukuman yang seadil-adilnya. Kalau kasus Jody itu saya serahkan saja kepada hukum. Jadi biarlah hukum yang akan menentukan sesuai dengan pasal-pasal yang diterapkan kepada. Iya masih ditutupin buat apa gitu loh. Kayak ini udah jelas, Lauranya aja bahkan udah nggak ada, udah nggak bisa. Laura bahkan udah nggak bisa bersaksi atas nama diri sendiri lagi, mau ngomong apa lagi. Jadi jangan memutarbalikkan fakta, jangan bilang karmanya nanti ada di Laura. Laura lihat tuh udah tenang deh di sana, udah tenang, itu karmanya Laura. Terkait kedua kecelakaan yang sama-sama terjadi karena human error itu, ternyata ada perbedaan yang begitu mencolok antara sikap orang tua pelaku Tubagus Jody dan Gaga Muhammad. Jika ayah Tubagus Jody, yakni Tubagus Endang Lesmana, mengakui kelalaian sang anak dan memastikan Jody akan mempertanggungjawabkan kesalahannya. Bahkan ia pun berharap sang anak agar bisa mendapat hukuman yang seadil-adilnya. Karena saya percaya takdir itu ada
Karena saya percaya musibah itu ada hikmahnya di balik itu. Sudah digariskan untuk mempertanggungjawabkan kelalaiannya, untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya. Saya yakin ini musibah, tidak ada unsur kesengajaan. Itu bagus Jody. Sementara itu, berbeda dengan keluarga Jody yang langsung meminta maaf, bahkan hingga berulang kali. Ibunda Gaga Muhammad, Janaria, justru menunjukkan sikap yang tak biasa. Ia justru terlihat bungkam 1000 bahasa. Dan ironisnya, permintaan maaf itu justru diutarakan melalui sang pengacara. Alih-alih mengungkapkan permintaan maaf dengan tulus, apa yang membuat Ibunda Gaga Muhammad justru menyelipkan pesan menohok untuk keluarga mendiang Laura Anna? Ia berpesan agar tak terus-menerus menyebarkan berita bohong tentang dirinya, anak, dan keluarganya. Saya atas nama keluarganya Gaga, ibunya, papanya, saya memintakan maaf atas apa yang terjadi, atas kelalaian dari Gaga sehingga mengakibatkan musibah yang mengalami almarhum Laura. Mohon dimaafkan dan kami meminta maaf. Saya hanya pesan sama keluarganya Laura, stop untuk membuat cerita-cerita yang bohong supaya beliau juga tenang di sana. Tak berhenti sampai di situ. Ibunda Gaga Muhammad pun lantang mengatakan jika sang putra tak pernah sedikit pun memakai uang Laura Anna. Janaria pun dengan menggebu-gebu menyatakan bahwa dirinya telah difitnah mendiang Laura Anna soal isu menggesek ATM dan menggunakan uangnya untuk kepentingan pribadi. Yang saya hanya ingin klarifikasi adalah dari beberapa berita yang aku lihat termasuk yang ditinggalkan oleh almarhum itu dia memfitnah, itu fitnah ya, menggesek ATM. Ini yang teman-teman harus pahami bahwa saya dituduh menggesek ATM-nya almarhum. Tidak sama sekali aku lakukan. Demi Allah saya tidak melakukan, menyentuh aja enggak. Laura selalu bilang kayak gitu, Tuhan tidak tidur. Laura nggak pernah ngefitnah. Laura kan ada buktinya semua, chat-chatnya itu kan semua ada buktinya. Kita nggak ada ngefitnah-fitnah, kita ngomong sesuai fakta aja. Sementara Janaria berkuar dan menuding Laura Anna telah memfitnah dirinya dan Gaga soal penggunaan kartu ATM. Selebgram Aukarin yang tak lain adalah mantan kekasih Gaga pun angkat bicara melalui sosial medianya. Dalam postingannya itu, Aukarin mengaku mengalami hal serupa, di mana kartu ATM-nya digunakan Gaga Muhammad untuk kebutuhan pribadi tanpa seizin dirinya. Abis ngambil uang di ATM, dia bayar bensin, dia kasih ke gue sisanya, 300 ribuan kalau nggak salah. Terus akhir bulan, gue lagi cek expenses di ATM gue. Terus ada transaksi 2 juta rupiah di pom bensin. Gue akhirnya tanya ke si Gayung, Doski awalnya nggak ngaku, tapi akhirnya ngaku. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.